bukan saja tanggung jawabnya di TPS, tapi bagaimana aktivitas tahapan itu dia berjalan, kita juga berpartisipasi, turut serta mengambil bagian dan peran yang positif untuk mengawal proses demokrasi itu. Ada isu-isu aktual yang kita angkat dalam berbagai topik, khusus status studi kasus untuk didiskusikan dalam diskusi kelas hari kedua, kelas D ini. Bagaimana kita mengukur teman-teman bisa mampu menganalisis, melakukan kajian-kajian hukum misalnya, terhadap kasus yang terjadi sehari dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan. Itu harapan kita supaya bagaimana sumbangsi pikiran kita juga secara timbal balik, datang dari teman-teman yang mendapatkan pengetahuan yang berbeda dengan kita bisa share, dan apa yang tidak dimiliki teman-teman kita juga berbagi kepada mereka. Sebaliknya teman-teman juga punya kemampuan itu bisa memberikan pengetahuan tambahan bagi kita untuk melengkapi kerja-kerja pengawasan kita ke depan. Harapan kita di dalam pilkada yang tidak normal ini sebenarnya, pilkada yang tidak normal, pilkada yang baru pertama diselenggarakan dalam kehidupan negara ini, dalam sistem ketenagaraan kita, ini baru pernah dilaksanakan dengan tidak normal. Apakah kita juga sebagai penyelenggara, sebagai masyarakat juga akan membiarkan pilihan politik kita itu melahirkan pemimpin yang abnormal juga kan? Tidak. Tentunya kemarin saya memberikan stressing di situ bagi peserta diskusi. Karena itu kalau supaya jangan kita melahirkan pemilih-pemilih yang tidak normal dalam kondisi yang tidak normal ini. Walaupun dalam kondisi tidak normal kita dituntut untuk melahirkan pemimpin yang normal, pemimpin yang punya keberpihakan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Itu harapan kita sebenarnya. Karena itu ayo mari kita sama-sama mengambil bagian peran penting. Lalu teman-teman lain yang belum bergabung, tolong yang punya ini bisa diajak untuk mengambil bagian penting dalam diskusi ini, karena rentetan perjalanan kita terakhir nanti diuji apakah lulus atau tidak. Tapi yang tidak lulus misalnya juga, itu bukan berarti teman-teman tidak punya peran penting juga dalam pengawasan perspektif. Saya kira itu beberapa poin penting yang menjadi perhatian kita bersama, agar kiranya diskusi ini dapat berjalan dengan lancar, sukses. Harapan kita melahirkan kader pengawas yang bisa mampu membangun kesadaran politik bagi masyarakat sipil yang lain, agar sama-sama mengawasi proses demokrasi, baik nasional maupun demokrasi lokal. Yang sementara kita juga ini Maluku diperhadapkan untuk 4 kabupaten penyelenggara pilkada yang akan dimulai tahapan teknisnya melanjutkan yang tertunda yang tahapan kemarin pada tanggal 15 Juni. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf, kembali saya serahkan kepada moderator untuk memandu acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Pak Tom untuk arahannya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan masuk pada proses pembelajaran web diskusi ini, di mana pedomannya sudah disampaikan kepada semua peserta SKPP daring, dan untuk metode yang digunakan dalam proses pembelajaran ini, kita telah menyiapkan beberapa 5 studi kasus, dan untuk kelas D, studi kasus yang akan dibahas adalah studi kasus yang pertama, kedua, dan kelima. Dan narasumber yang akan memberikan penjelasan dan penilaian untuk kelas ini adalah Pak Bayi, Pak Tom, Ibu Tuti, sama narasumber eksternal, yaitu Ibu Ida Moni. Dan kami akan memberikan waktu kepada para peserta untuk menyampaikan jawaban atau tanggapan selama 2 menit, kemudian akan dinilai oleh para narasumber dan akan selanjutnya diberikan penjelasan. Untuk mempersingkat waktu kita, saya akan mempersilakan kepada peserta yang pertama. Peserta yang pertama, Indah Ulfa Mansur, untuk menyampaikan jawaban atau tanggapannya terhadap studi kasus 1, 2, dan 5 dengan waktu yang diberikan. Untuk Ida Ulfa Mansur. Ida Ulfa Mansur agar mengaktifkan videonya. Dan mana itu Pak? Kota Ambon. Ibu Indah Ulfa Mansur, dengar suaranya Ibu?
Ya, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Nur Almansyah Hehanusa dari Kota Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Moderator. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku. Di sini saya akan menjelaskan tanggapan saya mengenai studi kasus 1. Kita lihat berdasarkan studi kasus yang telah dipaparkan bahwa ada terjadi kasus di Semarang bahwa mereka melihat adanya kampanye terselubung. Berdasarkan studi kasus itu dan kita melihat lagi fakta hukumnya bahwa belum ada penetapan belum ada penetapan calon sehingga unsur kampanye itu belum terpenuhi. Jadi menurut saya jika kandidat itu memberikan bansos kepada masyarakat dengan melabelkan berpakaian lengkap untuk bansos itu, maka menurut saya itu belum termasuk kampanye terselubung karena belum ada penetapan. Kemudian kecuali kalau sudah ada penetapan calon kandidat, maka itu termasuk kampanye terselubung. Kita bisa lihat pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di situ sudah dijelaskan bagaimana dana kampanye itu didapatkan dari partai politiknya ataupun dari persorangan. Di situ sudah dijelaskan semua. Jadi kemudian yang ketiga, menurut saya, kalau saya sebagai peserta SKPP daring, pengawas, maka ini menjadi bumerang untuk kita ke depan untuk melihat bagaimana para kandidat memanfaatkan kondisi wabah COVID-19 ini. Jadi ini menjadi bumerang untuk kita sehingga kita bisa melihat, mengawas kembali apa yang akan terjadi untuk Pilkada 2020 ini. Kemudian, Selanjutnya untuk studi kasus yang kedua. Cukup? Nur Almansyah untuk studi kasus yang tadi pertama sudah, kedua. Untuk studi kasus yang kedua disilakan untuk menyampaikan jawaban atau tanggapannya. Nur Almansyah. Kami berikan kesempatan kepada Maharani Putri dari Kota Ambon untuk menyampaikan jawaban atau tanggapan terhadap studi kasus 1, 2, dan 5 dengan waktu 2 menit. Disilakan. Maharani Putri, dengar suara? Maharani Putri. Dewi Saktika Pokwain. Untuk semua peserta SKPP, apakah dengar suaranya? Dengar, dengar. Video. Dewi Saktika Pokwain. Video. Ya, Dewi Saktika Pokwain untuk bisa mengaktifkan videonya. Budi pakai HP. Ya, baik.
Silakan untuk menyampaikan jawaban atau tanggapan terhadap studi kasus 1, 2, dan 5 dengan waktu 2 menit. Disilakan. Ya, Bu. Ya, Bu, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua, untuk Ibu dan juga para Bapak yang ada di depan dan juga pemateri. Di sini saya ingin menyampaikan soal tanggapan mengenai studi kasus yang pertama, kedua, dan yang kelima. Di sini untuk studi kasus yang pertama hampir sama dengan yang kelima. Di situ dalam studi kasus ini menurut saya itu sudah termasuk kampanye terselubung. Memang mereka itu belum ada penetapan soal pencalonan, tetapi menurut saya ketika meskipun mereka memang belum ada penetapan pencalonan, namun mereka sudah melakukan kampanye-kampanye yang seharusnya hal itu belum bisa dilakukan karena belum ada ketentuan untuk melakukan kampanye, karena memang nama mereka pun belum termasuk dalam calon tersebut. Untuk itu apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang salah. Lalu mengenai studi kasus yang kedua, untuk yang kepercayaan untuk netralitas petugas pemilu, menurut saya kebanyakan itu kalau menurut penglihatan saya, menurut yang saya lihat itu kebanyakan masih banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi. Jadi ada beberapa masyarakat yang yang menurut mereka bahwa pemilu untuk mengikuti pemilu sendiri itu adalah hal-hal yang membuang-buang waktu. Maksud saya membuang waktu itu dalam hal pilih ataupun tidak, atau karena pilih ataupun tidak, menurut mereka itu hal-hal yang biasa-biasa saja. Itu hal yang menurut mereka ya sudah, biarkan berlalu begitu, karena menurut mereka bahwa kebanyakan ada kecurangan itu di mana ada money politik di situ. Yang sering kita sebut itu serangan fajar. Bahkan ada satu hal yang menurut saya, ada satu hal yang terjadi di sini, bahwa ketika orang ingin masuk ke TPS untuk memilih calon pimpinan yang mereka inginkan, tapi ada oknum yang tidak bertanggung jawab di bagian belakang mereka saat mereka memilih. Jadi saat mereka ingin pilih, oknum tersebut menawarkan bahwa dia akan memberikan pulsa atau uang nanti setelah dia memilih calon yang oknum tersebut inginkan begitu. Jadi dengan cara ketika kita mencoblos calon tersebut, maka hasil yang ketika kita coblos itu gambarnya harus kita foto, terus nanti kita kasih bukti dan uangnya kita dikasih begitu. Kebanyakan ada yang seperti itu di kompleks ini. Ya baik, untuk sudah cukup. Selanjutnya beri kesempatan kepada Maharani Putri Ramadhani Renur dari Kota Ambon. Ibu Maharani Putri, dengar suara? Ya, dengar. Ya, silakan untuk memberikan jawaban atau tanggapan terhadap studi kasus yang sudah disediakan 1, 2, dan 5 dengan waktu 2 menit. Maaf, di sini saya cuma menyiapkan jawaban dari kasus 5. Studi kasus 5. Ya, silakan. Di sini bahwa penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota benar. Dari pertanyaan yang untuk didiskusikan, problematika topik kajian permasalahan hukum dalam pasal 71 dan pasal 188 dan pasal 190, yakni penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
Larangan praktek penyalahgunaan wewenang ini dibatasi pada jenis perbuatan hukum tertentu, terdiri atas pertama tuh pembuatan keputusan dan atau pelaksanaan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon kepada kepala daerah tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 1 serta menggunakan program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 3. Kedua, dalam rangka membuat terang persoalan ini, maka perlu dilakukan kajian hukum atas beberapa masalah berikut ini. Mengenai subjek hukum, terkait dengan subjek hukum ini, setidaknya terdapat dua hal yang perlu diperjelas. Pertama, siapa yang dimaksud dengan pejabat ASN? Apakah hanya mencakup jabatan pimpinan tinggi? Kedua, siapa yang dimaksud dengan petahana? Apakah semua orang yang sedang menjabat sebagai kepala daerah pada saat pilkada berlangsung? Ataukah termasuk juga kepala daerah yang mengundurkan diri beberapa saat sebelum pilkada berlangsung? Ketiga, mengenai unsur menguntungkan atau merugikan, apakah merupakan delik formil ataukah delik material? Di sisi lain juga menjadi pertanyaan hukum, apa ukuran menguntungkan dan merugikan? Apa saja ruang lingkup bentuk keputusan atau tindakannya? Dari rumusan masalah ini ada 9 rumusan masalah. Yang pertama itu apa ruang lingkup subjek hukum pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dan kepala desa atau sebutan lain dan petahana sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 1, 2 dan 3. Kedua, rumusan masalah kedua, apakah ruang lingkup perbuatan melawan hukum dalam konteks menguntungkan atau merugikan pasal 71 ayat 1, program dan kegiatan pasal 71 ayat 3. Rumusan masalah yang ketiga tuh apakah yang dimaksud dengan unsur menguntungkan atau merugikan dalam praktik penyalahgunaan wewenang dapat dibuktikan sejak awal terjadinya tindakan pidana atau dengan kata lain merupakan penyalahgunaan wewenang dapat dibuktikan sejak awal terjadinya tindakan pidana atau dengan kata lain merupakan delik formil atau delik material. Apa ukuran menguntungkan dan merugikan? Apa saja ruang lingkup bentuk keputusan atau tindakannya? Rumusan masalah yang keempat, pendefinisian ulang ini adalah sebagai berikut. 1. Mendapatkan rumusan tentang ruang lingkup subjek hukum pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah dan petahana sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 3. Dan yang ketiga, mendapatkan rumusan tentang unsur menguntungkan atau merugikan dalam praktik penyalahgunaan wewenang, khususnya proses pembuktiannya. Rumusan masalah yang keenam, adapun bahan hukum primer yang akan digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu peraturan perundang-undangan, yang kedua Undang-Undang 1945, yang ketiga itu Perpu nomor 1 tahun 2014, yang keempat Undang-Undang nomor 1 tahun 2015. Ya, rumusan masalah yang ketujuh, analisa konsep netralitas pegawai pemerintah atau ASN serta konsep abuse of power dalam pemilu. Dan rumusan masalah yang ke-8, Maharani Putri, untuk jawaban dan tanggapannya bisa kami tangkap. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada Salman Polpoke. Disilakan untuk menyampaikan jawaban tanggapan terhadap studi kasus yang telah disediakan. Salman Polpoke, mohon untuk mengaktifkan audio visualnya untuk dapat menyampaikan jawaban tanggapan studi kasus yang telah disediakan. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada Indah Ulfa Mansur
Halo. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu Moderator, dan terima kasih atas kesempatannya kepada seluruh pemateri dan juga seluruh komisioner Bawaslu Provinsi. Langsung saja, untuk studi kasus 1, 2, dan 5 itu, menurut analisa saya, studi kasus yang pertama dan yang kelima itu sebenarnya mirip. Nah, untuk studi kasus yang pertama, itu terkait dengan bantuan yang diberikan kepada masyarakat, tetapi ditempel pasangan calon dengan berseragam lengkap karena mereka merupakan petahana. Itu merupakan kampanye terselubung sebenarnya. Tapi menurut saya kita sebagai kader partisipatif itu harus benar-benar bersikap tegas dan juga benar-benar harus mengambil langkah yang tepat. Kemudian untuk studi kasus yang kelima itu mirip, di mana diberikan bantuan kepada masyarakat yang di mana itu tertempel foto pasangan calon. Itu melanggar karena sebenarnya boleh mereka memberikan bantuan kepada masyarakat kecil, tetapi tidak usah ditempel foto pasangan calon. Kemudian untuk studi kasus yang kedua, ketidaknetralan penyelenggara pemilu. Dari beberapa pengalaman yang sudah saya ikuti, itu pada tingkat KPPS dan juga PTPS itu kebanyakan dan memang ada yang didapat. Mereka dari pihak PTPS dan juga KPPS itu bisa jadi mereka menggunakan KTP atau surat suara yang tidak terpakai untuk menggunakan hak pilih dari orang-orang yang tidak dapat undangan itu untuk menggunakan hak pilih orang-orang tersebut di TPS. Kemudian pada tingkat PPS itu dengan sengaja mereka memindahkan suara dari pasangan calon yang satu ke pasangan calon yang lain. Mungkin itu saja menurut saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih. Indah Ulfa Mansyu. Selanjutnya saya persilakan Salmon Polvoke untuk menyampaikan jawaban atau tanggapan terhadap studi kasus yang telah disediakan. Salmon Polvoke. Selanjutnya Taufik Malawat. Hendra. Taufik Malawat dari Maluku Tengah dipersilakan untuk menyampaikan jawaban atau tanggapan terhadap studi kasus yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari moderator dan para komisioner Bawaslu. Terkait dengan studi kasus 1, 2, dan 5 yang saya baca baru bentar sebenarnya, itu ada, saya melihat bahwa kita kembali lagi kepada yang pertama, itu pengertian daripada kampanye itu sendiri ya, bahwa pengertian kampanye itu adalah kegiatan para peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menyampaikan visi misi serta program dan citra diri peserta pemilih. Nah, di sini ada satu hal yang agak sedikit kalau menurut saya agak menimbulkan multitafsir di sini adalah citra diri di situ maksudnya. Kalau misalnya kita kembali ke studi kasus yang pertama, kemudian sama studi kasus yang kedua, bahwasanya itu dia secara normatif dia unsurnya tidak terpenuhi maksudnya, tidak terpenuhi sebagai
penyalahgunaan kampanye terselubung gitu. Nah, tapi yang mau kita lihat di sini itu adalah penafsiran terkait citra diri gitu. Nah, ini ada timingnya di sini, maksudnya kita lihat lagi gitu, maksudnya ini pemberian bantuan ini dengan waktu penyelenggaraan pemilu itu seperti bagaimana? Apakah ini jauh banget dari waktu pelaksanaan pemilu, ataukah mendekati gitu? Nah, kalau misalnya sudah mendekati waktu pelaksanaan pemilu, biasanya dia akan menimbulkan multi tafsir ke masyarakat, dan mindsetnya pasti ini adalah citra diri gitu. Kalau secara formalitas, secara formilnya pasti ini akan diduga bahwa ini adalah penyalahgunaan penyalahgunaan wewenang, bukan. Ya, kalau saya sampai itu, menurut saya sih seperti itu kalau untuk studi kasus pertama dan 5. Terima kasih Pak Taufik untuk jawabannya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Hendra. Ibu Ardani Waimese. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi Maluku dan beserta komisionernya, kemudian para pemateri dari luar Bawaslu atau eksternal yang berkesempatan untuk mengikuti diskusi ini. Terus selanjutnya itu kepada teman-teman SKPP dimanapun yang berada, langsung saja saya akan menjawab terkait dengan studi kasus 1, 2, dan 5. Menurut saya studi kasus 1 dan 5 seperti apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman, bahwa ada kemiripan di antara studi kasus 1 dan studi kasus 5. Karena di situ ada mungkin politisasi kebijakan atau politisasi bantuan yang diberikan oleh kepala daerah masing-masing. Terutama saya akan menjawab studi kasus 1, yaitu menurut saya studi kasus 1 dia melanggar hukum, atau kasus di atas ya dia atau kepala daerah itu sudah melanggar hukum atau sudah salah dalam melakukan kewenangannya, karena berdasarkan fakta hukum yang ada di lapangan bahwa belum ada penetapan pasangan calon dan penetapan pasangan calon tetap. Tetapi yang sudah dilakukan oleh kepala daerah yang bersangkutan adalah sudah mengkampanyekan dirinya sebelum ada penetapan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu RI. Sehingga atas dasar hukum tersebut atau fakta hukum tersebut, sehingga menurut saya dia atau kepala daerah itu salah atau belum tepat melakukan kewenangannya. Karena berdasarkan pasal 71 ayat 3 bahwa gubernur, bupati atau wali kota ketika melakukan dilarang menggunakan kewenangan program atau kegiatan yang menguntungkan merugikan salah satu pasangan calon apabila belum ditetapkan. Itu menurut saya terkait dengan studi kasus 1. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana atau apa yang harus dilakukan oleh Bawaslu? Apakah bisa menindaklanjuti atau tidak? Menurut saya dalam hal ini Bawaslu juga belum bisa menindaklanjuti terkait dengan studi kasus yang ada, karena dalam hal ini belum ditetapkan oleh
Bawaslu bahwa jadwal atau penentuan dari penetapan pasangan calon itu sendiri sudah dilakukan, sehingga dalam hal ini Bawaslu juga perlu bagaimana untuk mengambil kebijakan, karena belum ada penetapan pasangan calon, sehingga ada tahap selanjutnya itu tahap kampanye, sehingga ini menjadi suatu pertanyaan atau suatu kajian bersama lagi apakah Bawaslu bisa menindaklanjuti, tetapi dalam hal ini Bawaslu dibatasi karena belum ditetapkan pasangan calon dan pasangan calon tetap oleh Bawaslu itu sendiri. Itu jawaban nomor 2. Terus yang jawaban nomor 3 terkait dengan studi kasus 1, apa yang harus dilakukan oleh pengawas partisipatif ketika melihat kasus-kasus atau terkait dengan studi kasus yang ada. Menurut saya, sebagai kader pengawas partisipatif, sudah tentu seperti materi yang sudah disampaikan di diskusi daring kemarin, yaitu kerja-kerja pengawasan. Yaitu 1, memberikan informasi awal. Ketika kita sebagai kader pengawas partisipatif melihat kasus-kasus yang ada, maka kita mengambil dokumentasi atau mengambil video untuk sebagai bahan bukti atau bahan pertimbangan ketika melakukan pengajuan kepada Bawaslu Kabupaten Kota atau Bawaslu Provinsi. Itu merupakan tugas dari pengawas partisipatif. Kemudian terkait dengan studi kasus 5, saya langsung lompat ke studi kasus 5, baru saya akan menjawab studi kasus 2. Menurut saya studi kasus 5 ini, menurut saya dia melanggar, karena sebagaimana dalam ketentuan pasal 71 ayat 3, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa gubernur, bupati, atau wali kota dilarang melakukan program, kewenangan, atau kegiatannya merugikan salah satu pasangan calon apabila belum ditetapkan pasangan calon atau pasangan calon tetap. Yaitu terkait juga di sini dengan pasal 73 ayat 3 Junto 188, setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau material sebagaimana yang terkait dengan studi kasus yang ada, itu merupakan suatu tindakan melawan hukum. Itu menurut saya studi kasus 5. Ada ini selanjutnya untuk jawaban studi kasus yang kedua. Ya, langsung saja saya akan menjawab studi kasus yang kedua tentang netralitas penyelenggara pemilu. Menurut saya, netralitas penyelenggara pemilu ini menjadi salah satu kunci utama bagaimana mewujudkan suatu pemilu yang baik dan berdasarkan dengan sistem demokrasi itu sendiri. Menurut saya, terkait dengan pertanyaan 1, identifikasi modus-modus kecurangan yang berpotensi melibatkan penyelenggara di tingkat TPS. Menurut saya, modus-modus yang biasa dilakukan oleh peserta pemilu dalam hal ini pasangan dari partai-partai politik, yaitu modus-modus yang biasa dilakukan, yaitu 1, seperti iming-iming kepada petugas PPS atau iming-iming memberikan baik dalam hal material kepada petugas PPS sehingga petugas PPS menyalahgunakan kewenangannya. Pak Adani, untuk waktunya sudah cukup. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Salman Polpoke. Pak Salman Polpoke, dengar suara Pak. Selanjutnya Amal. Hendra, Pak Hendra. Tadi sudah tuh. Pak Hendra. Hendra ada. Hendra siapa? Siapa? Pak Salman Polpoke. Pak Salman Polpoke dengar suara Pak. Selesai. Semua peserta sudah kurang yang Pak Hendra tadi keluar. Kurang Pak Salman Polpoke yang belum. Siapa? Sama tadi sih. Maksudnya belum kali juga masih.
Pak Salman Popoke mohon untuk boleh dekat bebek bawah subuh dekat bawah subuh. Saya bisa. Bisa. Ya lah. mau dilanjutkan dia berapa ini dia berapa lagi saya nanti baru dia masuk bisa sampaikan itu nanti dia sampaikan. Ya, baik itu Salman tuh. Ya, Salman Popoke dengan suara bisa diaktifkan audio visualnya. Audio Pak Salman dengar? Pak Salman dengar? Mau lanjut satu boleh? Ya baik, terima kasih ke kawan-kawan sekalian atas jawaban dan tanggapan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan terkait dengan studi kasus yang telah disediakan dari para narasumber. Yang pertama saya persilakan Pak Tom untuk memberikan penjelasan terhadap studi kasus ini. Kepada Pak Tom, disilakan. Yes. Saya pikir masih tetap pembagian tugas yang sama berurutan pada saat arahan pembuat tadi, tapi ya sudahlah. Dan mengapa kesempatan pertama itu kan rasa kehormatan bagi saya untuk menanggapi apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kader. Karena pertama tadi yang di enam ya, padahal kalau catatan saya ini ada 8 gitu. Iya. Jadi 6 yang disaksi dari 8 peserta yang telah join tadi pertama waktu di call kehadiran. Mungkin karena faktor ya jaringan internet yang tidak lama. Ya lanjut saja, saya tentu tidak seperti kemarin di dalam diskusi pertama, hari pertama maksudnya, saya tidak menanggapi masing-masing peserta karena butuh waktu yang panjang sebenarnya. Karena dari catatan saya di sini 6 peserta yang menyampaikan tanggapan itu nanti akan saya rangkum saja dalam satu jawaban terhadap 3 studi kasus yang boleh dia analisis maupun ada yang juga mampu melakukan kajian hukum dalam rangka menguraikan unsur delik pidana yang dicoba diterapkan dalam studi kasus dimaksud. Sama halnya dengan yang kemarin saya sampaikan. Tapi di sini ada satu hal yang lebih spesifik berkaitan dengan saudara Maharani misalnya, yang dari Ambon, mencoba untuk menguraikan sampai secara detail unsur dan bahkan lebih luas daripada apa yang kita minta sebenarnya. Kalau dalam studi kasus yang kelima maupun studi kasus pertama itu mencoba mengangkat isu hukum di dalam pasal 71 ayat 3. Kalau kita bicara pasal 71 ayat 3 berkaitan dengan adanya penyalahgunaan kewenangan dari kepala daerah dan wakil kepala daerah atau penggunaan program dan kegiatan pemerintah daerah dalam rangka menguntungkan pasangan calon tertentu. Nah ini yang menjadi problem hukum bagi kita sampai hari ini. Karena sesungguhnya tidak terbantahkan bahwa di dalam aktivitas politik praktis kepala daerah maupun pasangan calon, kepala daerah dalam pengertian mau mencalonkan diri yang nanti berhubungan dengan ayat 5 yang tadi diuraikan oleh Maharani tentang kedudukannya sebagai petahana. Tapi kita jangan meluas ke sana dulu, saya spesifik berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, program dan kegiatan dalam rangka menguntungkan pasangan calon tertentu. Sebagaimana kita ketahui bersama di dalam perbuatan melawan hukum dalam pasal 71 ayat 3 ini, bahwa kepala daerah punya kewenangan yang ada itu disalahgunakan dengan menggunakan program kegiatan berupa pembagian sembako dalam masa COVID-19 misalnya, dengan bermaksud untuk
sebenarnya tujuannya yang berhubungan dengan studi kasus 1 adalah kampanye terselubung yang digunakan frasa oleh pimpinan yang lain dalam studi kasus. Pertama, bahwa kita harus melihat bahwa delik sebagaimana diuntukkan dalam pasal 188 itu akan terpenuhi unsur itu apabila dilakukan juga di dalam tingkat waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Jangan lupa di situ, karena dari tadi semua peserta belum menguraikan sampai ke sana soal unsur-unsur di sana. Karena perbuatan itu tentu dilarang dalam kurun waktu dimaksud. Yang menjadi penting bagi kita semua. Saya pikir ini penting bahwa kalau perbuatan itu sempurna sekalipun, katakanlah terpenuhi unsur di sana, tapi kapan tempusnya? Kalau kita bicara dalam perspektif hukum pidana, tempus itu kan waktu. Kapan dia lakukan? Karena yang dilarang sepanjang tidak ada pengaturan secara tertulis, asas pidana, asas legalitas itu memastikan tidak ada perbuatan yang dapat dipidana selain atas perintah atau pengaturan dalam hukum positif secara tertulis. Kalau dia lakukan itu di tingkat waktu sudah penetapan pasangan calon, apakah bisa ditindaklanjuti atau tidak? Karena tadi perdebatannya gini, belum bisa, ada yang menyatakan bisa ditindaklanjuti, ada yang tidak bisa ditindaklanjuti karena pemenuhan unsur berkaitan dengan penetapan pasangan calon itu belum. Nah, betul, pemenuhan unsur pasangan calon ini menjadi perdebatan kita selama ini, karena tentu itu menjadi salah satu unsur dari rumusan ketentuan pidana di dalam pasal 188 yang diinfokan dalam pengertian pasal 71 ayat 3. Tapi kalau perbuatannya dilakukan itu di luar tingkat waktu 6 bulan, karena 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon, berarti perbuatannya harus dilakukan sebelum penetapan pasangan calon, kan? Itu isu hukum yang harus mestinya diangkat. Itu penting. Coba dibaca kembali rumusan pasal 71 ayat 3 kalau teman-teman ini. Ada yang bisa buka pasal 71 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 2015 yang perubahan yang terakhir, perubahan kedua, lalu selanjutnya dengan Perpu nomor 2 2020 itu. Itu kan dilakukan dalam tingkat waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Jadi kan tadi semua peserta yang sepakat bahwa unsur itu belum terpenuhi karena belum penetapan pasangan calon. Tapi pertanyaan kembali berkelanjutan dengan penjelasan teman-teman, kalau andai kata sudah penetapan pasangan calon dalam rangka pemenuhan unsur itu, sudah ada pasangan calon, apakah perbuatan itu bisa diproses lebih lanjut oleh pengawas ketika atau gakumdu dalam pengertian tindak pidana? Nah, itu menjadi problem tersendiri karena desainnya, rumusan ini tidak ideal, membuat tidak efektif penerapannya. Karena itu dilarang dalam tingkat waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Tentu ketika sudah ada penetapan pasangan calon sekalipun, berarti perbuatan itu betul sempurna, tapi waktunya tidak tepat. Tempusnya yang tidak terpenuhi karena dilakukan di luar tingkat waktu yang dilarang. Bisa dipahami ya teman-teman? Itu yang penting di sana. Nah, bahwa perdebatan lain juga dalam pasal 71 ayat 3 ini berkenaan dengan yang tadi disampaikan oleh Maharani juga sangat menarik. Apakah delik ini delik formil atau delik material? Ini perdebatan biasanya dalam pembahasan di internal kita maupun di Gakumdu. Diskusi ini tidak pernah akan selesai, tapi kita merujuk pada beberapa jurisprudensi sebenarnya. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait dengan perbuatan ini yang ketika diterapkan itu terhadap soal menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Yang diurai tadi oleh saudara Maharani bahwa apakah itu delik formil atau delik material. Tentu di dalam berbagai jurisprudensi ada, kita sepakat itu merupakan delik formil. Kalau dari delik material tidak mungkin juga akan bisa dibuktikan. Karena apa? Tentu mesti harus diuji dengan menguntungkan atau merugikan pasangan calon itu dalam sebuah kontestasi yang sudah selesai. Bahwa dia memenangkan kontestasi atau tidak. Apa? Atau setidaknya perhitungan suaranya itu ada mendapatkan suara yang signifikan terhadap bantuan sosial yang diberikan itu dalam rangka mempengaruhi pemilih, akhirnya menguntungkan calon tertentu, pasangan calon tertentu, dan merugikan pasangan calon yang lain. Itu harus dibuktikan kalau itu delik material. Akibat yang ditimbulkan, itulah yang akan dibuktikan. Tapi kalau delik formil,
bahwa cukup perbuatan itu sudah dilakukan, soal nanti kemudian adakah menguntungkan atau merugikan itu tidak perlu dibuktikan karena perbuatan itu sudah sempurna. Itu dua hal yang menjadi isu penting dalam diskusi kita hari ini untuk menjadi catatan bagi teman-teman. Melanjutkan dengan dua topik yang lain berkaitan dengan isu yang sama sebenarnya topik satu itu. Cuma saya mau ingin koreksi tadi kalau tidak salah siapa yang mencoba, yang buruh kalau tidak salah, mencoba menguraikan soal kampanye. Kampanye terselubung karena topik satu itu kan berkaitan dengan kampanye terselubung dalam rangka pemberian bansos juga kan, menempel, memasang foto dari pasangan calon atau kepala daerah. Saya mau menyampaikan bahwa kampanye terselubung memang ini yang menjadi wacana kita selama ini untuk bagaimana desain kerangka hukum pemilu itu bisa mengakomodir perbuatan-perbuatan kontestan atau para pihak yang secara nyata sebenarnya telah memberikan pengaruh kepada keuntungan peserta pemilu atau peserta pemilu yang dalam kaitan apakah itu partai politik atau pasangan calon misalnya, lalu merugikan yang lain. Nah, tapi karena undang-undang kita ini di dalam pasal 67, saya mencoba mengkritisi dulu yang tadi pengertian kampanye, itu mencoba mengangkat pengertian kampanye dalam pemilu dengan pemilihan itu rumusannya agak berbeda. Tadi kalau tidak salah, saudara menguraikan kampanye dalam pengertian di dalam Undang-Undang 7 2015, pasal 1 ketentuan umum angka 35. Angka 35 menyangkut rumusan tentang kampanye itu termasuk bentuk citra diri. Selain menawarkan visi, misi, program, itu juga kan citra diri. Tapi kalau di pemilihan itu belum mengadopsi apa yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017. Undang-Undang pemilihan itu cuma hanya berbicara tentang visi, misi, dan program yang dapat mempengaruhi. Nah, kampanye kapan? Kampanye itu kita juga berdebat soal kampanye di luar jadwal. Kan kampanye terselubung ini kan identik dengan kampanye di luar jadwal. Belum saat kampanye, sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah masuk dalam kategori kampanye. Karena salah satu unsur saya terpenuhi kan sudah bisa. Karena unsur itu bukan unsur kumulatif. Unsurnya kan relatif sebenarnya. Dia menawarkan visi dan program misalnya saja, sudah cukup. Karena di dalam rumusan itu kan koma. Tidak menggunakan frasa dan sehingga setiap unsur itu harus terpenuhi secara bersamaan. Tapi satu saja terpenuhi. Artinya kegiatannya yang yang menyampaikan visi sudah cukup. Tidak perlu ada dia punya kegiatan lain, program lain, itu saja dengan tujuan untuk meyakinkan. Tapi kampanye terselubung ini kan sama dengan kampanye di luar jadwal. Nah, undang-undang belum menjangkau ke sana kampanye di luar jadwal. Kita di bawah itu mencoba menggunakan hukum progresif sebenarnya. Bagaimana terobosan hukum itu dilakukan dalam rangka menjerat para pelaku yang sengaja menggunakan zona abu-abu ini untuk menguntungkan kepentingan politik mereka. Tapi apa yang terjadi? Bahwa para penegak hukum lain dalam pengertian kolega kita di dalam sentra gabungan, baik kepolisian maupun kejaksaan itu berpendirian pada kampanye di luar jadwal itu sepanjang surat keputusan KPU terhadap jadwal kampanye itu sebagai dasar untuk menentukan. Jadi tentu kalau dengan itu berarti kampanye sebagaimana yang dimaksud itu sudah harus diputuskan dijalankan dulu. Walaupun kita menggunakan peraturan KPU. Dalam peraturan KPU lampirannya itu mengatur kapan kampanye mulai dini. Tapi itu tidak menjadi kuat ketika teman-teman di Gakumdu dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan penyidik suka kita berdebat di sana. Nah, padahal kita punya maksud di sana menggunakan hukum progresif dan itu adalah sebuah langkah yang bijak sebenarnya terusan. Karena kita tidak bisa berhenti dengan sebuah rumusan pasal-pasal yang kaku di sana. Itu harus hidup, hukum itu harus hidup. Dia bisa mampu menjangkau. Nah, bagaimana kembali kepada para penegak hukum? Tapi itulah yang kita harapkan kalau itu perdebatannya mestinya ada ruang pengaturannya lebih komprehensif di dalam desain ketentuan undang-undang pemilu maupun pemilihan dalam rangka menjerat itu. Saya pikir itu yang menjadi catatan poin 1 dan poin 5. Yang poin kedua, sebenarnya memang begini. Harapan kita bahwa pemilu yang berkualitas ini harus bersumber dari penyelenggara pemilu yang berintegritas.
penyelenggara pemilu yang tidak berintegritas akan melahirkan hasil pemilu yang tidak berintegritas. Dan sebaliknya, sumbernya di sana. Apapun pengaruh elit, pengaruh pihak peserta pemilihan atau pemilu, tapi kalau penyelenggara pemilu itu bersifat netral, profesional, dan memiliki integritas, saya yakinkan seluruh aktivitas daripada penyelenggaraan pemilu atau pemilihan itu melahirkan kualitas pemilu yang bermartabat. Tapi letaknya di sana karena apa? Misalnya contoh kasus soal kecurangan-kecurangan di TPS terkait dengan perubahan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara. Siapa yang merubah? Bukan peserta pemilihan atau peserta pemilu. Yang merubahnya adalah penyelenggara pemilu. Karena yang punya administrasinya itu adalah penyelenggara. Dokumen itu yang dikeluarkan oleh penyelenggara. Bagaimana dokumen yang dikeluarkan itu bisa dirubah? Kalau dirubah kan penyelenggara akan memprotes, ini tidak sah dokumen itu. Tapi kalau dokumen yang dikeluarkan itu sudah mengalami perubahan, akhirnya kan masyarakat beranggapan yang tadi ada salah satu peserta menganggap apatis. Masyarakat apatis untuk tidak, bahkan permisif sebenarnya, membiarkan kejahatan-kejahatan pemilu atau pemilu itu berlangsung dalam rangka politik transaksional. Ya sudahlah, dengan uang nanti itu Pak Devi kalau tidak salah yang di Kota Ambon tadi menyinggung seperti begitu. Itu memang benar, fakta realitasnya begitu. Sama bagaimana kesadaran kolektif itu harus dibangun. Saudara-saudara adalah amanah ini dipegang saudara-saudara selain kita sebagai penyelenggara. Bagaimana membangun kesadaran edukasi politik bagi masyarakat bahwa kedaulatan kita ini tidak seharga dengan ayam potong di pasar. Rp50.000 itu bisa mempengaruhi pilihan politik yang berubah hitungan detik pada saat di TPS. Ini keliru sebenarnya. Nanti kemudian dalam pelaksanaan tugas amanah daripada pemimpin kita itu tidak melahirkan pemimpin yang amanah, lalu kita mulai bersungut. Ini kan sekarang kan mulai persungutan nih bagi pemimpin dalam kaitan dengan kebijakan penanganan COVID ini. Nah, itu menjadi evaluasi. Penghakimannya gimana? Tunggu 5 tahun berikut, kontestasinya waktu yang panjang. Dia mencekik leher rakyat sendiri, kita tidak punya waktu yang cukup untuk bagaimana menggantikan dia. Kalau itu bisa dilakukan dengan sebuah syarat yang sangat berat sebenarnya. Yang lebih demokratis adalah melalui mekanisme pemilu. Tapi tunggu 5 tahun ke depan baru kita bisa ganti. Kalau Anda kata kita menyesal pilihan kita yang keliru. Karena pengaruh daripada politik transaksional. Karena itu tanggung jawab kita. Bukan ada pada penyelenggara saja. Penyelenggara terbatas dalam kemampuan. Oleh karena itu kemudian kita diberikan tanggung jawab ini untuk membangun kesadaran bersama. Ayo mari kita awasi secara bersama-sama. Paling kurang jangan kita permisi. Sebagai kalau tidak bisa kita tindak lanjuti sebagai informasi awal atau sebagai pelapor. Tapi kita juga sudah melakukan tindakan-tindakan pencegahan sebagai bagian daripada tanggung jawab murid kita untuk jangan perbuatan terjadi. Tapi kalau terjadi, saudara-saudara dalam mata dan telinga pengawas pemilu, segera laporkan. Bila sebagai pelapor pun juga tidak masalah. Sebagai informan, menyampaikan secara lisan maupun tertulis. Tidak perlu untuk ini, karena sistem pelaporannya juga kan kemarin kita lagi bahas bagaimana memudahkan masyarakat itu punya akses yang lebih dimudahkan. Bisa dengan sekarang sistem karena di era new normal, laporan memang sudah di launching jauh-jauh hari dengan Bawaslu aplikasi itu bisa lapor secara online. Dan saudara-saudara tidak perlu sibuk, tinggal menyampaikan sesuai dengan yang disosialisasi, apakah di email, apakah di website Bawaslu, sesuai dengan jenjang, tinggal lapor. Laporan itu tidak perlu memenuhi sistematika Form A1 sebenarnya. Tinggal melaporkan saja peristiwa apa. Nanti informasi itu bisa kita telusuri. Itu menjadi tanggung jawab kita. Nah, dari situlah peran-peran penting saudara-saudara. Jangan berhenti setelah ini kalau kemudian kembali ke masyarakat. Aktivitas kita seperti apa? Pengetahuan yang kita miliki jangan disimpan menjadi milik kita sendiri. Karena dengan berbagi pengetahuan itu, kan kita punya upah di surga kan besar kan kira-kira begitu menurut Ibu Tuti lebih paham soal agama. Saya cuma mengutip apa yang pesan-pesan rohani yang disampaikan, kadang juga diminta untuk tausiah sebenarnya juga coba kira demikian yang dapat saya sampaikan. Saya merangkum 3 topik yang menjadi bahan diskusi kita hari ini. Semua peserta kalau memang belum ada terjawab bisa disampaikan dalam tanggapan. Kalau ada yang memungkinkan waktu atau Ibu Tuti, Pak Bayer dengan narasumber eksternal yang luar biasa, Ibu Moni dari Indonesia itu bisa memboboti apa yang telah saya sampaikan tadi secara umum. Demikian
yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Saya kembalikan kepada saudara moderator untuk mengatur kita lagi. Baik, terima kasih Pak Tom untuk beberapa catatan kritis yang telah disampaikan terhadap studi kasus yang disediakan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Ida Moni untuk menyampaikan penjelasan terhadap jawaban atau apa yang disampaikan oleh peserta SKPP. Kepada Ibu Ida, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku yang kami hormati, Pak Tom, Ibu Tuti, Pak Dr. Suber, dan Bapak Ibu peserta yang sangat kami cintai. Alhamdulillah, kalau dari 3 kegiatan yang saya ikuti sejak kemarin sampai hari ini, sepertinya hari ini lumayan ya, lebih baik daripada yang kemarin sore. Agaknya mungkin kalau diskusi pagi jauh lebih semangat karena mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudara ini masih semangat ya, masih pagi, jadi semangatnya masih tinggi. Kemarin juga yang sesinya Ibu Mike juga masih tinggi ya. Baik, saya secara umum melihat jawaban-jawaban yang disampaikan atau tanggapan saudara-saudara tadi, meskipun tidak terlalu lengkap tapi lumayan baik. Kemudian tanggapan dari Pak Tom itu sebenarnya sudah sangat bagus ya, penjelasannya sangat bagus. Tinggal Bapak Ibu atau adik-adik saudara-saudara bisa mengembangkan ini supaya nanti pada saatnya menjadi pengawas partisipatif di lapangan itu betul-betul yang baik ya, yang benar. Nah memang kalau kita lihat dari 3 kasus tadi, kasus 1 dan kasus 5, arahnya kan ke money politik ya. Kemudian yang kasus 2 netralitas penyelenggara. Kalau ketiga-tiganya ini netralitas maupun tindakan-tindakan yang untuk menguntungkan pribadi dari kepala-kepala daerah atau petahana tadi, dan ada kasus-kasus money politik, itu sangat merugikan. Dan sepertinya kita rakyat ya, rakyat sudah tidak punya harganya. Suara kita hanya dibayar ya, hanya dibayar oleh duit yang hanya seberapa. Akhirnya apa? Kualitas pimpinan daerah yang dipilih itu ya itu jauh daripada yang diharapkan. Karena memang itulah konsekuensi dari ketidaknetralan dan money politik tadi. Oleh karena itu ini tanggung jawab besar kita, terutama adik-adik sebagai atau saudara-saudara sebagai pengawas partisipatif, bila mana melihat kondisi ini di lapangan harus sesegera mungkin memiliki bukti untuk disampaikan atau diusut supaya ada pencegahan dari awal ya, tidak berlanjut untuk hal-hal yang berikutnya. Ya, harapan saya mudah-mudahan saudara-saudara bisa lulus semua dan betul-betul bisa menjadi pengawas partisipatif untuk nanti kita sama-sama mendapatkan hasil pilkada yang baik, dan ini merupakan tujuan dari demokrasi itu sendiri ya. Jadi kalau ini diabaikan, tentu yang kita lakukan selama ini tidak tercapai karena cita-cita demokrasi tadi itu tidak sampai pada tujuannya. Barangkali secara singkat seperti itu. Terima kasih Pak Tom, Ibu Tuti, Pak Suber, Ibu Moderator, dan semua yang hadir. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Muni untuk penjelasannya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Dr. Subair untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan jawaban tanggapan yang disampaikan oleh peserta SKPP daring. Kepada Bapak Iri, silakan Pak. Halo. Halo. Ya. Halo. Halo. Dengar Pak, dengar Pak. Ya, jadi memang sinyal Bawaslu Provinsi dari rumah saya itu tidak stabil. Kadang merah, kadang
berhenti, padahal saya menggunakan jaringan IndiHome yang menggunakan kabel optik. Saya bayangkan teman-teman yang hampir pasti memang lebih susah. Baik, Ibu Dr. Farida Budi yang saya hormati, rekan pimpinan yang saya hormati, para panitia, Ibu Helen, dan kawan-kawan yang tidak terlihat di monitor yang saya banggakan, dan terutama teman-teman peserta diskusi. Saya berangkat dari pernyataan yang terakhir dari guru tadi, dari Ardani WMC, bahwa netralitas penyelenggara adalah kunci utama pemilu yang berkualitas. Itu yang saya tangkap. Dalam sebuah kompetisi, kalau kita ibaratkan pemilu adalah kompetisi atau pemilihan kepala daerah adalah kompetisi, maka sudah pasti orang yang berkompetisi atau peserta yang berkompetisi itu akan melaksanakan, mengusahakan berbagai upaya untuk memenangkan kompetisi. Itu pasti. Ada yang melaksanakan upaya secara baik, secara jujur, tapi tidak sedikit yang melakukan upaya yang tidak jujur. Itu pasti. Itulah kemudian mengapa penyelenggara, terutama Bawaslu, hadir. Ya. Nah, menjadi masalah kemudian ketika Bawaslu selaku penyelenggara ataupun KPU selaku penyelenggara, dalam hal ini sebagai pengadil, tidak netral. Bagaimana kira-kira kacaunya pertandingan atau kompetisi itu kalau itu terjadi? Oleh karena itu, setuju bahwa netralitas penyelenggara adalah kata kunci untuk menciptakan pemilu yang baik. Pertanyaannya kemudian, siapa yang mengawasi penyelenggara? Tadi seluruh peserta menjawab pertanyaan nomor 2 itu mampu mengidentifikasi banyaknya pelanggaran di tingkat TPS sampai PPS. Dan itu adalah pelanggaran yang terus berulang. Tapi pelaku pelanggaran yang tadi kata Pak Tom, tidak mungkin pelakunya adalah peserta, karena misalnya mengubah hasil pada hasil rekapitulasi itu bukan wilayah kewenangan peserta, tapi penyelenggara yang bersangkutan akan menjadi penyelenggara yang berulang terus-menerus. Dia akan terpilih menjadi penyelenggara setiap tahun. Siapa yang kemudian bisa menghentikan siklus ini? Siapa yang bisa memutus lingkaran ini? Tentu saja untuk menghentikan itu diperlukan partisipasi dari masyarakat. Ya. Sebagai pengingat atau penyegar dari materi-materi YSKPP yang telah teman-teman ikuti, ada, kalau saya membagi dalam tingkatan minimal, sedang, tinggi, maka ada 3 tingkat partisipasi pemilih atau warga negara dalam pemilihan. Yang pertama, yang paling minimal itu adalah warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih, datang ke TPS memberikan suaranya. Itu yang paling minimal. Kemudian yang kedua, yang sedang, warga negara mau terlibat dalam proses pendidikan pemilih. Seperti yang teman-teman lakukan sekarang. Dan yang paling tinggi adalah warga negara terlibat dalam pengawasan atau pemantauan pemilih atau pemilih. Selama ini kita lebih mendorong pembahasan tentang partisipasi itu hanya semata kepada partisipasi yang paling minimal, yaitu datang ke TPS melakukan pencoblosan. Mudah-mudahan itu lagi pemakan siang dulu. Habis ini lah beta potong, beta goreng akan. Lanjut ya.
semakin tinggi partisipasi pemilih atau warga negara, maka semakin tinggi pula legitimasi dari pemilu yang dilaksanakan. Masalahnya kemudian adalah jika partisipasi rendah, partisipasi dalam hal ini tingkat sedang dan tinggi yang rendah, yang tinggi kalau partisipasi minimal datang ke TPS itu kan tinggi. Di pemilu 2019 kemarin itu tingkat partisipasi pemilih kan 81%, itu tinggi sekali itu. Melampaui target KPU yang hanya 77,5. Tapi, kalau kita mau jujur, apakah pemilu berkualitas? Cerita-cerita kecil seperti tadi disampaikan oleh Ibu Dewi Pohwai misalnya. Jadi, di kompleksnya katanya, itu marak ketika seseorang mau masuk ke bilik suara, dibisiki, dijanji pulsa, uang, dan itu dianggap sebagai hal yang biasa katanya. Coba, ini berarti masyarakat sudah sangat permisif dan menganggap itu tidak masalah. Ini tentu saja mengindikasikan bahwa demokrasi yang sedang kita jalani adalah demokrasi yang tidak sehat menurut saya. Dan saya berharap kehadiran teman-teman untuk menjadi pengawas, kader pengawas bisa berubah keadaan itu. Saya percaya bahwa modus pelanggaran akan terus berulang, sebagian akan berkembang menjadi lebih canggih, dan oleh karena itu, kita harus berkembang juga, kita harus lebih canggih juga. Hanya saja tadi, teman-teman sekalian, pada penjelasan semua peserta, saya belum menangkap kira-kira apa yang nantinya dilakukan oleh teman-teman sekalian untuk, pertanyaan saya kan, mengontrol, kemudian mencegah dan menindaklanjuti kejadian-kejadian seperti itu. Sebagai tambahan pengetahuan, khusus untuk penyelenggara pemilu tingkat ad hoc dari Bawaslu, dari Panwas Kecamatan ke pengawas TPS, apabila ada penyelenggara pemilu yang tidak netral, melakukan intimidasi, menerima uang dari peserta, maka bisa dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten, sebagaimana diatur dalam Bawaslu nomor 4 tahun 2019. Jadi mekanisme pelaporannya tidak rumit, tidak susah, karena cukup dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten. Nanti kalau Bawaslu Kabupaten tidak menindaklanjuti laporan masyarakat atau laporan teman-teman sekalian, maka akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi. Lain halnya dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten atau oleh mungkin penyelenggara tingkat KPU, teman-teman bisa melaporkannya ke DKPP. Melaporan ke DKPP pun sekarang menjadi mudah, cukup melalui email saja. Kalau masih ada waktu, saya mau membahas soal politisasi bansos. Ibu Ellen. Masih ada waktu ya? Pak, waktunya sudah mau selesai. Kalau mau masih ada sedikit kan? Masih tinggal Ibu Tuti yang... Maksudnya, saya minta waktu, masih ada waktu sedikit ya? 1 menit, Pak. Oke, 1 menit. Soal politisasi bansos. Ada 2 cara yang bisa dilakukan terkait dengan politisasi bansos. Saya tidak mengulang perdebatan hukumnya. Yang pertama, melaporkan ke Bawaslu. Dan Bawaslu pasti menindaklanjuti, karena kewajiban Bawaslu adalah menindaklanjuti laporan. Apakah nanti penindakannya di Bawaslu itu bukan, itu urusan lain, itu urusan Bawaslu. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa mengungkapkan atau menyampaikan ke jejaring teman-teman sekalian, agar jejaring atau masyarakat di sekitar teman-teman itu paham bahwa calon yang
tega memanfaatkan atau mengambil keuntungan di tengah penderitaan orang, itu sebenarnya tidak pantas untuk dipilih. Bukankah mengatasnamakan diri sendiri pada bantuan dari pemerintah, dari negara, untuk mendapatkan keuntungan supaya dipilih nantinya, itu adalah perbuatan yang tidak beretika, tidak bermoral menurut saya. Nah, ini harus disampaikan ke masyarakat, entah lewat media sosial, entah lewat diskusi-diskusi dengan jejaring. Ya, daripada kemudian tidak berbuat apa-apa, karena kita akan berdebat sangat panjang soal apakah ini termasuk unsur kampanye. Seperti kata Pak Tom tadi, kampanye itu tidak gampang. Ada kumulatif di situ, ada kumulatif di situ. Termasuk ketika misalnya Anda mengharapkan ketika dilaporkan ke Bawaslu ada penindakan pelanggarannya, pelanggaran juga itu rumit. Jadi silakan memilih dua langkah ini menurut saya. Saya tidak menafikan perdebatan hukumnya, karena perdebatan hukumnya tadi menurut saya sudah dijelaskan dengan baik oleh Pak Thomas. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bayi. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Suti untuk menyampaikan penjelasannya. Kepada Ibu diserahkan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Moderator. Selamat minum kopi Pak Bayi. Bapak Ibu narasumber yang saya hormati, serta sahabat-sahabat beserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif yang sangat berbahagia. Semangat pagi untuk kita semua. Sudah banyak ya yang diuraikan oleh narasumber sebelumnya. Namun ada beberapa hal yang saya mau tambahkan terkait dengan tanggapan yang telah diberikan yang telah disampaikan oleh sahabat-sahabat peserta sekalian dari kasus 1, 2, dan 5, bahwa kasus 1 dan 5 kita akan melihat di sana pemaknaan daripada kampanye itu apa dulu. Ya. Tadi sudah ada beberapa peserta, ada Sahabat Nur, ada Dewi, ada Ulfa, ada Makrani, terus ada juga Taufik dan Ardani. Sudah menguraikan terkait dengan hal tersebut juga. Bahwa kalau kita melihat kasus yang pertama itu bahwa Bawaslu tidak melarang pemerintah daerah untuk membagikan bantuan sosial. Karena itu adalah program pemerintah dan Bawaslu tidak punya kewenangan untuk melarang hal itu. Nah, Bawaslu akan melihat terkait dengan apakah bantuan dana sosial itu benar-benar murni adalah program pemerintah atau bukan. Jadi Bawaslu akan melihat ke situ. Terus yang kedua, bahwa apakah yang bersangkutan ini nanti pada saat pelaksanaan Pilkada 2020, dia maju sebagai calon atau tidak. Nah, bukan cuma Bawaslu, masyarakat juga akan melihat seperti itu. Terus teman-teman sahabat-sahabat Sekolah Kader juga akan melihat seperti itu. Apakah yang bersangkutan ini pada 2020 ini dia nanti maju sebagai calon kepala daerah atau bukan. Kalau indikasinya ke sana, berarti yang kita lihat adalah kita harus curiga apa yang dilakukan oleh bupati atau oleh gubernur, ya, dia sebagai kepala daerah. Nah, kita akan melihat ke situ. Kenapa unsur curiga ini selalu ada kepada Bawaslu? Ya, untuk melahirkan suatu pemilu yang berkualitas, kita harus melaksanakan tugas pengawasan itu secara baik dan benar. Jadi dari kecurigaan ini maka Bawaslu akan membuat satu
surat pemberitahuan atau ini dalam bentuk pencegahan yang nanti Bawaslu lakukan, baik itu kepada pemerintah daerah, pemerintahan di kecamatan maupun pemerintahan di desa, untuk bagaimana mengantisipasi terkait dengan bantuan dana sosial ini. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita akan melihat juga bahwa apakah bantuan dana sosial ini ada hal-hal yang diselipkan atau tidak. Ataukah memang benar-benar hanya bantuan sosial, yaitu program pemerintah. Atau ada hal-hal yang dia juga mau sampaikan. Misalnya ini, saya mau berikan dana bantuan ini, nanti jangan lupa pada tanggal ini, atau bulan ini, ada pelaksanaan pilkada, jangan lupa saya. Nah, kalau hal-hal tersebut diikut sertakan, nah inilah yang harus kita antisipasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang menguntungkan salah satu pihak. Seperti tadi yang sudah dijelaskan Pak Bair, Ibu Ida, juga Pak Tom. Jadi seperti itu. Kita akan melihat ke sana terkait dengan bantuan dana sosial tersebut. Memang kalau kita kembali kepada tahapan pemilu, ya, jelas apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat peserta tadi, memang untuk penetapan calon kepala daerah ini belum dilaksanakan, ya, itu belum dilaksanakan. Jadi belum ada penetapan calon kepala daerah karena tahapannya belum sampai ke sana. Karena perlu juga diketahui oleh kita semua bahwa pilkada 2020 ini tidak dihentikan, ya. Yang dihentikan itu hanya ada 3 tahapan, yaitu tahapan verifikasi dukungan terhadap calon perseorangan, terus tahapan pemutahiran data pemilih, dan tahapan pelantikan jajaran ad hoc. Nah, itu saja yang diberhentikan. Jadi tahapan-tahapan yang lain itu masih berlaku sampai saat ini. Kenapa? Karena KPU sampai saat ini belum menarik PKPU terkait dengan tahapan program jadwal dan tahapan program dari pelaksanaan pemilu itu sendiri, pelaksanaan pilkada itu sendiri. Nah, ini yang harus kita sama-sama memiliki pemahaman yang sama terkait dengan persoalan ini. Selanjutnya bahwa apakah Bawaslu memiliki kewenangan atau tidak? Bahwa Bawaslu memiliki kewenangan terkait dengan laporan maupun temuan. Jadi itu karena ada di dalam Undang Pasal 22 huruf B, ya, Undang-Undang 10 tahun 2016, bahwa Bawaslu memiliki kewenangan terkait dengan hal itu. Oleh karena itu, segala bentuk laporan maupun temuan dalam bentuk apapun, Bawaslu wajib untuk menindaklanjuti. Kalau Bawaslu tidak menindaklanjuti, berarti ada yang nanti Bawaslu kena di situ. Ya, ada kode etik dan sebagainya. Nah, sehingga walaupun itu belum laporan resmi, masih itu menjadi dia belum menjadi laporan, masih menjadi dugaan, masih menjadi dugaan, ya. Jadi itu dalam bentuk dugaan, belum masuk laporan, baru diduga bahwa ada terjadi penyimpangan di sana, ada terjadi pelanggaran di sana. Nah, dalam bentuk dugaan ini pun Bawaslu harus menindaklanjuti itu. Jadi kalau dikatakan bahwa Bawaslu belum memiliki kewenangan dalam bagaimana memberikan kepastian terkait dengan kewenangan yang diberikan undang-undang, bahwa Bawaslu memiliki kewenangan untuk bagaimana menindaklanjuti larangan atau menindaklanjuti temuan-temuan itu terkait dengan aturan lainnya. Nah, itu kewenangan itu ada pada Bawaslu. Selanjutnya bahwa
apa yang nanti dilakukan oleh kawan-kawan sekalian? Tadi ada dari buruh ya, kalau tidak salah. Ya, dari buruh. Sahabat Ardani mengatakan bahwa yang nanti dilakukan adalah memberikan informasi awal, terus dia juga bisa merekam atau mendokumentasikan pelanggaran tersebut, lalu melaporkan kepada Bawaslu setingkatnya. Kalau itu terjadi di kecamatan, bisa laporkan di kecamatan, kabupaten di kabupaten, dan provinsi juga bisa laporkan di provinsi. Nah, itu tadi yang saya tanggapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat peserta sekalian. Nah, yang belum diuraikan oleh sahabat-sahabat sekalian adalah apakah sebagai kader saya bekerja sendiri? Tentu tidak. Jadi sahabat-sahabat ini adalah perwakilan dari organisasi-organisasi, ya, kelompok-kelompok yang nanti setelah ini sahabat-sahabat bisa mentransferkan apa yang sahabat-sahabat dapatkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Nah, ini yang diharapkan dari tujuan daripada sekolah kader ini, bahwa sahabat-sahabat mampu untuk melahirkan kader-kader yang lain seperti yang sahabat-sahabat lakukan pada saat ini. Karena sahabat-sahabat adalah ujung tombak, ya, garda terdepan daripada Bawaslu, menjadi mata, menjadi telinga, ya, memperpanjang langkah Bawaslu untuk mengawasi seluruh proses tahapan pemilihan itu sendiri. Nah, bagaimana terkait dengan integritas? Semua orang bisa mengukur integritas daripada penyelenggara itu sendiri. Dilihat dari mana? Dilihat dari kinerja, ya, apa yang dihasilkan oleh penyelenggara itu. Apakah bertentangan dengan aturan atau tidak? Nah, disitulah dilihat apakah penyelenggara itu dia berintegritas atau tidak. Dan itu bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi sahabat-sahabat juga bisa, ya, bisa mengawasi kami, apakah kami ini netral atau tidak, seperti itu, dan bisa melaporkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang terakhir, bahwa bagaimana kita mau menciptakan pemilu yang berkualitas kalau tidak ada edukasi yang kita lakukan kepada masyarakat untuk mencerdaskan masyarakat. Karena masyarakat yang cerdas, maka dia bisa melahirkan pilkada yang berkualitas dan bermartabat. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Ibu narasumber yang telah menyampaikan penjelasannya kepada kita semua. Sebelum kita akhiri proses pembelajaran web diskusi ini, ada satu peserta yang belum menyampaikan jawaban tanggapannya. Diberikan kesempatan Pak Salman Popoke. Pak Salman Popoke dengan suara Pak. Coba buka itu, satu ya di video sih. Oh, dia cuma kasih keluar foto. Pasangan Popoke? Iya, itu fotonya saja. Nanti bisa dihubungi. Ya, baik, terima kasih. Berhubung waktu kita akan segera selesai. Untuk diskusi ini tidak berakhir sampai di sini, nanti akan dilakukan diskusi pada sesi selanjutnya, waktu selanjutnya bersama dengan pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran web diskusi ini, saya mempersilakan Pak Tom, para pimpinan, untuk menyampaikan sepatah kata dan sekaligus menutup proses pembelajaran untuk kelas C. Kepada Pak Tom.
Ya, sebelum kita masuk pada penutupan dari Ibu Ida Moni, ada yang mau disampaikan, Ibu? Terima kasih, cukup Bu, cukup jelas, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ida. Ya, untuk itu saya mempersilakan Pak Tom untuk menyampaikan sepatah kata sekaligus menutup kegiatan pembelajaran web diskusi pada kelas D. Kepada Pak Tom, disilakan. Ya, baik. Sebelum nanti pimpinan yang lain menutup, ada satu hal yang tadi saya lupa. Saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian bahwa pelaksanaan pilkada ini akan dilanjutkan pada tanggal 15 Juni. Sehingga ini menjadi perhatian bagi kita semua, ya, untuk bagaimana mempersiapkan segala hal dengan new normal, ya, kehidupan yang baru. Segala aktivitas kita, jangan lupa kita pakai masker, jangan lupa sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer, dan jaga jarak. Ya, memang kami di sini tidak jaga jarak, tapi ada masker dan juga ada hand sanitizer. Jadi masih bisa untuk protokol COVID-nya. Perlu kami sampaikan bahwa rancangan terkait dengan pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 itu nanti penyusunan daftar pemilu itu nanti mulai tanggal 10 Juni sampai 5 Juli. Ya, itu terkait dengan penyusunan daftar pemilih. Yang sedianya awal itu, ya, sebelum new normal ini berlaku, itu pada tanggal 23 Maret sampai 17 April. Nah, ini nanti ada pergeseran terus sampai pada tahapan pungut hitung. Ya, dan ini sudah disampaikan oleh Ketua KPU RI bahwa tahapan-tahapan ini sesuai dengan jadwal ini yang nanti diberlakukan di dalam PKPU nantinya. Mungkin ini informasi awal bagi kita untuk sama-sama kita mempersiapkan bahwa pada selesai ini nanti ada tahapan berlanjutan, itu tahapan apa. Jadi nanti ada tahapan penyusunan daftar pemilih. Nah, nanti bagaimana metodenya dan yang lainnya teknisnya itu yang diatur adalah KPU, bukan Bawaslu, ya. Bawaslu hanya mengawasi terkait dengan hal ini. Dan nanti pada tanggal 13 Juni, ya, itu direncanakan nanti ada perekrutan petugas PPDP, ya. Jadi kalau ada peserta di sini yang mau menjadi petugas PPDP, silakan mencatat tanggalnya, bisa bergabung nanti. Terus nanti pada tanggal 6 Juli sampai 4 Agustus 2020 itu penetapan tahapan rekapitulasi daftar penetapan DPT, ya, hasil DPT itu nanti ditetapkan pada tanggal 6 Juli sampai 4 Agustus. Dan pelaksanaan kampanye itu kurang lebih hanya 2 bulan. Ya, jadi hanya 71 hari. Yaitu dimulai dari tanggal 26 September sampai 5 Desember. Dan ada masa tenang tanggal 6 sampai tanggal 8, dan tanggal 9 kita akan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara. Ya, itu hasil terakhir yang diskusi terakhir kemarin yang saya ikuti bersama dengan Ketua Ketua KPU RI yang dilaksanakan oleh Perludem. Mungkin itu informasi dari kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Tom untuk menutup. Langsung saja, ya, lompat, tidak melewati moderator lagi. Ya, terima kasih yang saya hormati Mas Staf Pimpinan Bawaslu Provinsi, Ibu Tuti, Bapak Air, narasumber eksternal Ibu Ida Moni yang kebagian tugas di kelas D hari kedua, Pak Kepala Ibu Mikir Provinsi juga yang
mengambil bagian dalam diskusi pelatihan. Yang berbahagia kita semua sebagai peserta, saudara-saudara peserta yang boleh berkesempatan hadir, walaupun ada satu peserta yang sudah hadir tapi tidak bisa berpartisipasi secara aktif karena satu dengan hak. Apa yang telah disampaikan oleh saudara-saudara semua dan ditanggapi oleh kita masih penuh dengan kekurangan keterbatasan. Memang kita dibatasi waktu, tapi ruang diskusi ini tidak berhenti di dalam acara diskusi kelas. Kita tapi bisa berlanjut dengan berbagai sarana yang kita miliki. Bisa lewat WA, telepon, SMS, Messenger, dan sebagainya. Media sosial itu bisa dipakai. Itu pertama. Kalau ada ketidakpuasan terhadap tanggapan atau pendapat yang disampaikan. Karena memang kami tentu menyadari sungguh bahwa teman-teman juga ingin menyampaikan respons terhadap apa yang dijelaskan, dan paling tentu juga bisa mempertahankan argumentasi saudara-saudara yang tadi sudah diuraikan secara lugas dan gamblang dalam kesempatan yang diberikan kepada saudara. Yang kedua, bahwa apa tadi yang telah disampaikan oleh pimpinan yang terhormat Ibu Tuti berkaitan dengan rencana kelanjutan tahapan yang tertunda sesuai dengan Perpu nomor 2 tahun 2020. Ini memang diskusi kemarin dihadiri oleh Ketua KPU yang menyampaikan rencana jadwal program dan tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan. Tapi itu belum cukup karena masih menunggu instrumen hukum berupa peraturan KPU untuk merubah PKPU terakhir nomor 2 tahun 2020. Menyesuaikan dengan kesepakatan rapat dengan pendapat tripartit antara penyelenggara pemilu dengan pemerintah dan DPR RI yang menyepakati tanggal 15 itu kan sudah mulai kita secara teknis jalan tuh. Ada tahapan persiapan, tahapan penyelenggaraan. Nah, tentu kalau secara institusi Bawaslu sebenarnya memikirkan untung dan rugi dari pelaksanaan tahapan lanjutan pemilihan serentak ini. Dari opsi yang ditawarkan oleh KPU kala itu pada saat pengajuan penundaan kan ada 3 opsi, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Justru Bawaslu mempertimbangkan secara ideal itu harusnya pilihan 12 bulan penundaan pemilihan serentak 2020 dengan mempertimbangkan kondisi wabah COVID-19 ini tidak tahu kapan berakhir. Itu pertimbangan yang paling penting karena itu menjadi alasan terkait dengan tertundanya penyelenggaraan pemilihan kemarin oleh KPU. Sebelum dikeluarkannya Perpu, ternyata pemerintah, dalam hal ini Presiden punya kewenangan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam rangka mengisi kekosongan hukum dimaksud, ternyata memilih opsi yang pertama. Dan kalau menurut sahabat kita, itu ibaratnya penyelenggara dituntut untuk bertaruh nyawa sebenarnya dalam rangka melaksanakan kelanjutan tugas penyelenggaraan. Ini sebuah tantangan yang berat sebenarnya. Jadi tantangan yang berat ini kita sudah tidak bisa lagi menghindar ketika perintah tugas negara kita harus siap bertaruh nyawa sekalipun. Dalam diskusi-diskusi penambahan anggaran pun tidak ada kepastian pemerintah untuk bagaimana penyelenggara ini dilengkapi dengan alat pelindung diri sebagai prasyarat. Karena ada beberapa tahapan yang tidak bisa dilakukan secara daring, secara virtual misalnya, dengan sistem online. Tapi harus ada face to face, kontak fisik. Nah, bagaimana mempertanggungjawabkan? Karena kita juga baru saja menyelesaikan pemilu yang mengorbankan penyelenggara itu sampai 500 sekian yang meninggal dunia. Tapi begitulah, sebuah konsekuensi yang kita harus itu tidak ada alasannya ya jalan. Nah, teman-teman ini adalah menjadi perpanjangan tangan penyelenggara khusus pengawas untuk membantu bagaimana membangun kesadaran politik masyarakat. Bagaimana kalau kita diperhadapkan dengan kondisi di mana masyarakat semakin pesimis, masyarakat semakin apatis misalnya, untuk mau dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan penyelenggaraan teknis. Ada verifikasi faktual terhadap dukungan calon personal ini yang bisa berpotensi terhadap tidak terpenuhinya syarat
daripada orang yang punya kesempatan untuk dipilih atau yang mencalonkan diri sebagai calon perseorangan apabila pendukungnya tidak bersedia untuk ditemui. Nah ini yang mesti harus kita lihat juga, kerangka hukum terkait dengan syarat itu tuh bisa dirubah atau tidak dengan kondisi seperti itu. Karena dengan ketentuan per KPU yang lama, mesti harus ada pertemuan tatap muka untuk memastikan bahwa pendukung ini mendukung bakal pasangan calon perseorangan. Lalu ada syarat administrasi yang dia tanda tangani buat pernyataan. Kalau dia misalnya menyatakan tidak mendukung, kalau itu tidak dimiliki kan berpotensi untuk gugurnya dukungan itu ketika misalnya tidak dapat menemui, berarti dianggap tidak sah dukungan itu. Padahal sesungguhnya dia dukung, tapi karena pertimbangan mereka takut dan sebagainya, ini yang jadi persoalan gitu. Nah kalau bicara soal satu aspek ini saja sudah bisa kita simpulkan bagaimana kualitas daripada proses pemilu ini yang demokratis. Karena kita berbicara prosedur tapi mengesampingkan substansi itu sama saja dengan bohong. Karena substansi pemilu substantif adalah bagaimana memastikan terpenuhinya hak konstitusional dari warga negara, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih. Kita jangan berbicara bahwa kita kehilangan hak pilih. Tapi kita tidak bisa melihat bahwa warga negara yang punya hak untuk dipilih itu menjadi hilang karena keadaan yang memaksakan. Nah ini instrumen hukum yang tidak bisa diabaikan kalau mau menjangkau ke sana. Ini yang menjadi penting bagi kita semua. Dorong masyarakat berikan kesadaran. Tapi lagi-lagi kita berharap pada pemerintah yang kooperatif juga. Nah, tapi tentu kita tidak bisa optimis, kita harus pesimis. Marilah teman-teman, kita mengajak teman-teman semua untuk bahu-membahu dengan kerja-kerja pengawasan partisipatif ini. Mohon kesadaran itu juga ditumbuh kembangkan kepada masyarakat yang walaupun secara pasif, tapi dia bisa juga memiliki kesadaran. Kesadaran jadi tidak mengambil bagian dalam pengawasan aktif seperti yang teman-teman lakukan nanti kelak. Tapi dia memiliki kesadaran untuk menggunakan haknya dengan bertanggung jawab. Jadi ketika dia memberikan dukungan, diminta untuk itu, mungkin dengan metode lain yang bisa disampaikan bahwa dia mendukung misalnya. Apakah itu bisa dijangkau dengan peraturan KPU dalam rangka menggunakan kerja-kerja teknis penyelenggara KTD. Ini persoalan-persoalan. Itu isu-isu krusial yang memang menjadi diskusi kita selama ini. Belum hal banyak yang kalau kita diskusikan, mungkin kelas ini kita akan berakhir di pukul 11 atau pukul 12 sampai sore pun kita tidak akan habis. Jadi marilah isu-isu ini bisa dikembangkan lagi, dicari jalan keluar, formula apa yang lebih efektif untuk diterapkan di dalam rangka memastikan penyelenggaraan pemilihan serentak di saat yang tidak normal ini melahirkan pemimpin yang normal. Jangan sampai kemudian kita melaksanakan pilkada yang tidak normal melahirkan pemimpin yang abnormal gitu. Karena memang substansi daripada pemilu atau pemilihan itu sendiri diabaikan karena kondisinya sudah yang penting jalan secara prosedural, abaikanlah substansi daripada pemilihan itu. Ini yang harus kita hindari. Jadi saya pikir bagaimana saya mencoba untuk merangsang semua teman-teman punya tanggung jawab moral itu untuk kita sama-sama ada dalam tugas-tugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan secara partisipatif. Demikian itu saja beberapa penekanan saya, kurang lebih demikian. Saya dengan ini atas nama Bawaslu Provinsi Maluku, pertama menyampaikan terima kasih yang tulus bagi saudara-saudara, khusus narasumber eksternal yang sudah setia dari awal sampai nanti sore kita mengakhiri hari kedua di dalam diskusi ini. Tak lupa penting teman-teman peserta sekolah kader. Karena tanpa saudara-saudara juga kegiatan ini tidak akan berjalan. Karena itu kami memberikan respect bagi saudara-saudara, hormat kami, salam kepada keluarga, tetap semangat, salam sehat selalu, dan ada kegiatan-kegiatan lanjutan apapun tetap kita juga mengambil bagian secara aktif dalam melaksanakan tugas-tugas negara ini. Nah, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, acara diskusi kelas D hari ini saya dengan ini menyatakan ditutup secara resmi.